Salah satu peradaban paling awal dan paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Dari inovasi-inovasi teknologi hingga sistem hukum pertama, peradaban ini memberikan kontribusi besar yang masih terasa hingga hari ini. Peradaban Mesopotamia sering disebut sebagai tempat lahirnya peradaban. Ini adalah wilayah di mana manusia pertama kali mengembangkan bentuk-bentuk pemerintahan, tulisan, dan kota-kota besar. Peradaban ini membuka jalan bagi perkembangan banyak aspek kehidupan manusia yang kita kenal sekarang. Mesopotamia adalah tempat di mana kota-kota pertama di dunia muncul. Kota-kota ini menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, dan budaya. Di sini, masyarakat belajar bagaimana hidup bersama dalam komunitas besar, membangun infrastruktur yang kompleks, dan menciptakan sistem pemerintahan yang terorganisir. Mesopotamia terletak di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Irak modern, serta bagian dari Iran, Suriah, dan Turki. Wilayah ini dikenal sebagai tanah di antara sungai-sungai, merujuk pada sungai Tigris dan Eufrat yang memberikan kehidupan bagi peradaban ini. Sungai Tigris dan Eufrat memainkan peran penting dalam perkembangan Mesopotamia. Sungai-sungai ini menyediakan sumber air yang melimpah, memungkinkan pertanian berkembang dan mendukung populasi yang besar. Tanah yang subur di sepanjang sungai ini dikenal sebagai bulan sabit subur. Selama ribuan tahun, Mesopotamia menjadi rumah bagi berbagai peradaban besar seperti Sumeria, Akkadia, Babilonia, dan Asyur. Masing-masing dari mereka memberikan kontribusi unik yang memperkaya warisan budaya dan sejarah dunia. Bersiaplah untuk mengungkap cerita-cerita menakjubkan dari zaman kuno. Kita akan mengupas bagaimana Mesopotamia menjadi pusat inovasi dan kekuatan politik di dunia kuno. Dan yang paling penting, kita akan memahami bagaimana warisan mereka masih hidup dan relevan hingga saat ini. Sungai Tigris dan Eufrat adalah dua sungai utama yang mengalir melalui Mesopotamia. Sungai-sungai ini bukan hanya menyediakan air, tetapi juga tanah subur yang sangat penting bagi pertanian. Dengan adanya air yang melimpah dan tanah yang subur, masyarakat di Mesopotamia bisa bercocok tanam dan memelihara ternak, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan populasi dan pembentukan kota-kota besar. Wilayah Mesopotamia adalah bagian dari wilayah yang lebih luas yang dikenal sebagai bulan sabit subur. Bulan sabit subur meliputi wilayah dari Mesir hingga ke Teluk Persia, termasuk Mesopotamia di tengah-tengahnya. Wilayah ini dikenal dengan tanahnya yang subur dan cocok untuk pertanian, yang memungkinkan perkembangan peradaban awal. Bulan sabit subur adalah tempat di mana banyak peradaban besar pertama kali muncul, berkat kondisi geografisnya yang mendukung. Di sini, manusia belajar bercocok tanam, memelihara ternak, dan membangun pemukiman permanen, yang pada akhirnya berkembang menjadi kota-kota besar. Iklim di Mesopotamia cukup bervariasi, dengan musim panas yang sangat panas dan musim dingin yang sejuk. Namun, kehadiran sungai Tigris dan Eufrat memungkinkan masyarakat kuno untuk mengembangkan sistem irigasi yang canggih. Sistem irigasi adalah salah satu inovasi terpenting dari peradaban Mesopotamia. Dengan mengendalikan aliran air dari sungai, mereka bisa mengairi ladang-ladang mereka bahkan di musim kering. Ini memungkinkan mereka untuk menanam berbagai jenis tanaman seperti gandum, barli, dan sayuran. Selain pertanian, sungai-sungai ini juga menjadi jalur penting untuk perdagangan. Mesopotamia menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan berbagai peradaban. Dari Mesir hingga India, Sungai Tigris dan Eufrat memungkinkan peradaban Mesopotamia untuk terlibat dalam perdagangan jarak jauh. Mereka memperdagangkan barang-barang seperti biji-bijian, kain, logam, dan batu permata. Perdagangan ini tidak hanya meningkatkan kekayaan mereka tetapi juga memungkinkan pertukaran budaya dan teknologi dengan peradaban lain. Selain air dan tanah subur, Mesopotamia juga kaya akan sumber daya alam lainnya. Tanah liat dari sungai digunakan untuk membuat bata dan tembikar, sementara bulu domba menjadi salah satu produk utama dalam perdagangan. Tanah liat dan bulu domba adalah dua contoh sumber daya alam yang memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari di Mesopotamia. Dari tanah liat, mereka membuat tablet cuneiform, bangunan, dan tembikar.
Sementara itu, bulu domba digunakan untuk membuat pakaian dan tekstil yang diperdagangkan jauh dan luas. Peradaban Mesopotamia dimulai dengan bangsa Sumeria sekitar 3500 sebelum Masehi. Bangsa Sumeria dikenal sebagai peradaban pertama yang mengembangkan kota-kota besar dengan struktur pemerintahan yang kompleks. Kota Uruk adalah salah satu kota pertama yang muncul di Mesopotamia. Dengan populasi yang mencapai puluhan ribu, Uruk menjadi pusat kebudayaan dan inovasi. Bangsa Sumeria menciptakan banyak hal yang masih kita gunakan hingga saat ini, termasuk sistem tulisan tertua di dunia, cuneiform. Setelah periode Sumeria, muncul Kekaisaran Akkadia sekitar 2334 sebelum Masehi, dipimpin oleh Sargon dari Akkad. Kekaisaran ini adalah yang pertama menyatukan kota-kota di Mesopotamia di bawah satu pemerintahan pusat. Sargon dari Akkad adalah salah satu tokoh paling penting dalam sejarah Mesopotamia. Di bawah kepemimpinannya, Kekaisaran Akkadia berkembang pesat, menciptakan jaringan perdagangan yang luas dan memperkenalkan standar administrasi yang canggih. Namun, Kekaisaran ini tidak bertahan lama dan runtuh sekitar 2154 sebelum Masehi. Setelah runtuhnya Kekaisaran Akkadia, muncul periode Babilonia sekitar 1894 sebelum Masehi. Babilonia, di bawah Raja Hammurabi, menjadi salah satu pusat kebudayaan dan kekuatan terbesar di Mesopotamia. Hammurabi adalah salah satu raja terbesar Babilonia yang dikenal dengan Kode Hammurabi, salah satu sistem hukum tertulis pertama di dunia. Kode ini mencakup 282 hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan, dari perdagangan hingga hukuman bagi kejahatan. Setelah periode Babilonia, Kekaisaran Asyur muncul sekitar 900 sebelum Masehi dan menjadi kekuatan dominan di Mesopotamia. Kekaisaran ini terkenal dengan militernya yang kuat dan administrasi yang efisien. Kekaisaran Asyur mencapai puncak kejayaannya di bawah raja-raja seperti Asyurbanipal dan Sennacherib. Mereka memperluas wilayah kekuasaan mereka hingga ke Mesir dan Anatolia. Kota Nineveh, ibu kota Kekaisaran Asyur, menjadi salah satu pusat kebudayaan terbesar di dunia kuno. Setelah periode Asyur, muncul Kekaisaran Neo-Babilonia sekitar 626 sebelum Masehi. Di bawah Raja Nebukadnezar II, Babilonia sekali lagi menjadi pusat kebudayaan dan kekuatan. Nebukadnezar II adalah salah satu raja terbesar Neo-Babilonia, yang dikenal karena membangun Taman Gantung Babilonia, salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Di bawah kepemimpinannya, Babilonia mengalami kemajuan besar dalam seni, arsitektur, dan ilmu pengetahuan. Pada 539 sebelum Masehi, Babilonia ditaklukkan oleh Kekaisaran Persia di bawah Cyrus the Great. Tetapi tidak menghapus warisan mereka. Banyak inovasi dan konsep dari peradaban Mesopotamia diadopsi dan dilanjutkan oleh bangsa Persia dan peradaban-peradaban berikutnya. Dari Sumeria hingga Babilonia dan Asyur, peradaban Mesopotamia menunjukkan perkembangan yang luar biasa dalam politik, hukum, seni, dan teknologi. Warisan mereka masih dapat kita rasakan hingga hari ini. Terima kasih telah bergabung dengan Mimin di segmen pertama ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan segmen berikutnya. Di bagian selanjutnya, kita akan menjelajahi sistem pemerintahan dan hukum di Mesopotamia, inovasi teknologi ilmiah di peradaban Mesopotamia, dan warisan pengaruh peradaban Mesopotamia hingga zaman modern. Sampai jumpa di bagian kedua.